rukun umroh, berapa rukun umroh dulu karena kita di bab umroh sekarang. Masih ingat? Rukun umroh itu gampang. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, terserah. Tapi yang 5 ini nggak pernah ditinggalkan walaupun dikatakan 4. Jadi 5. Yang pertama, niat di mikot. Bukan ihram. Niat di mikot. Ihlal ihram kalau bahasa Arabnya. Kalau ibarat sholat, takbir. Jadi kalau takbir, rukun pertama sholat itu takbir, atau muqtarinan bil fi'li, niat baru takbir, terserah. Tapi kalau di umroh ini niat di mikot. Di mana itu Ustaz mikot? Bir Ali, 15 km dari sini, 20 menit dari sini ke sana. Dilapaskannya niat itu, rukun yang pertama itu mulai ibadah umroh itu di sana. Jadi jangan ditanya lagi, Ustaz, kapan kita niat? Sampai dulu di mikot, baru niat. Paham ya? Baru yang kedua, tawaf di Ka'bah. Rukunnya, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Baru yang ketiga, sa'i. Baru yang keempat, tahallul. Baru yang kelima, mualah ataupun tertib, dikerjakan secara berturut-turut. Ini kesepakatan para ulama. 5 ini. Nggak bisa ditukar-tukar kecuali udzur. Contohnya, udzurnya apa? Kalau perempuan ada haid. Orang yang wanita yang haid besok tetap melaksanakan seluruh sunnah, rukun, syarat-syarat ihram semuanya, tapi besok sampai di Mekah boleh sa'i tapi tidak boleh tawaf. Kalau mantau yang masih muda-muda ini, Ustaz, umpamanya besok mana tahu, naudzubillah, tapi sudah pakai obat semua ya yang muda-muda. Jadi mana tahu tiba-tiba pas di hari H mau niat boleh, mandi sunat ihram boleh, semua boleh kecuali tawaf di Ka'bah. Semua boleh kecuali tawaf di Ka'bah. Maknanya karena belum selesai ya nggak boleh tahallul. Ya itu larangannya. Jadi besok kalau wanita yang haid boleh dia sa'i tapi tidak boleh tawaf dan tidak boleh tahallul. Diingat ya ibu-ibu. Ini ibadah umroh ini yang tersulit itu buat perempuan. Nah itu dulu supaya dipahami. Nah, umroh ini mulai kapan dibuat? Haji ini mulai kapan dibuat? Mulai zaman Nabi Adam. Di dalam kitab Fadilatul Hajj karangannya Syekh Zakaria, beliau wafat di kota Madinah ini, guru besar di Masjid Nabawi, kuburannya di Batu. Beliau menerangkan di dalam kitab Fadilatul Hajj, ibadah haji dan umroh ini adalah ritual taubat. Maka taubatnya Nabi Adam, diterima taubatnya ketika melaksanakan salah di sorga, dikeluarkan ke bumi ini, itu ketika haji yang pertama disaksikan di dalam Al-Quran dengan doa haji Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah yang dibaca. Kalau di zaman Nabi Adam belum ada bacaan yang lain. Baru hanya ini tok bacaan doa Nabi Adam, bacaan haji Nabi Adam. Ini manasik Nabi Adam. Nabi Adam 40 kali berhaji jalan kaki dari India ke Mekah. Baru kemudian lanjut seluruh nabi-nabi juga berhaji ternyata. 124.000 nabi tidak ada yang tidak melakukan haji dan umroh. 313 rasul, 25 rasul yang dicantumkan namanya di dalam Al-Quran, 5 rasul ulul azmi, 1 sayyidul anbiya, itu semuanya melaksanakan ibadah haji. Cuman syariatnya, manasiknya berbeda-beda. Kapan mulai serentak manasik ibadah haji dan umroh? Mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ittabi'u millata Ibrahim hanifah. Jadi ada 2 ritual di dalam haji ini. 1, mengajukan permohonan kepada Allah. Yang kedua, mengajukan taubat kepada Allah. Jadi misi haji dan umroh itu 2. Al-hujjaju wal ummaru waqtullah idza da'ahu ajabahu wa in istaghfiru ghufira lahum. Jadi orang yang berangkat haji ini 2 misi. Hanya 2 ini tok. Yang pertama, mengajukan doa-doa. Maka nabi-nabi di dalam Al-Quran semua mereka doanya sama.
Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Ini doanya nabi-nabi ketika mereka menunaikan ibadah haji. Kecerdasan nabi-nabi ini, mereka tidak minta doa mereka dikabulkan di kota Makkah. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah kami du'aana, kapan saja kami berdoa. Kehebatnya para nabi-nabi, kapan saja kami berdoa. Taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau Maha mendengar. Jadi nggak perlu di sini diterimanya doa kita itu. Kenapa? Karena ibadah umroh cuma 6 hari, 7 hari, 10 hari, 12 hari. Kapan masa terpanjang? Ya setelah pulang. Maka nabi-nabi ini, ya Allah, jadikan doa kami mustajab dimanapun kami berada. Ini top ajuan para nabi-nabi. Maka besok juga doa ini sangat bagus kita doa. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Kalau hanya berdoa di Ka'bah mustajab, kita rugi. Tapi kalau setelah pulang doa kita mustajab, wah, ini jadi wali Allah yang sesungguhnya. Inilah pencapaian yang sempurna. Setelah pulang doanya mustajab sampai mati. Baru yang kedua, wa ini astaghfiru ghufirallahu. Mereka memohonkan ampun buat siapa saja pasti diampuni. Orang yang haji ini, misi yang kedua memohonkan ampun untuk dirinya dan untuk orang lain. Makanya kalau di dalam Al-Quran, doa Nabi Adam alaihissalam tidak dimulai dengan Rabbi inni dzalamtu nafsi. Ini sesungguhnya saya menjolimi diri saya sendiri, faghfirli, ampuni saya sendiri. Tapi Nabi Adam cerdas. Rabbana, wahai Tuhan kami. Berbeda kalau ibu bapak ada yang belajar di pondok, domirnya bukan mufrad tetapi jamak. Nah, itu semua manusia dimohonkan ampun oleh Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi istighfarnya orang yang berhaji ini diterima untuk semuanya. Barang siapa yang membaca doa Nabi Adam ini, maka siapapun yang diampuni oleh Allah dosanya ketika Nabi Adam berdoa ini, maka semua pahala orang yang diampuni dapat Nabi Adam. Jadi ini doa amal jariahnya Nabi Adam. Sampai di situ paham? Jadi makanya Nabi kita cerdas lagi, lebih cerdas lagi. Doa yang diberikan ke seluruh nabi-nabi dirangkum oleh Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia sudah sama seperti membaca doa yang ada di seluruh Al-Quran. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia seolah-olah sudah membaca seluruh doa nabi-nabi walaupun tidak tercatat di dalam kitab. Kehebatan doa sapu jagat. Makanya ulama Indonesia memberi nama doa sapu jagat. Jagat dunia, jagat akhirat, jagat penderitaan, jagat cita-cita, semua jagat pokoknya. Makanya dinamakan dengan doa sapu jagat. Maka besok mulai sekarang sampai kita pulang, usahakan satu doa ini diterima oleh Allah. Kalau seandainya doa yang lain tidak diterima nggak apa-apa, tapi kalau doa ini nggak diterima oleh Allah, maka kerugian kita hampir 99%. Kalau keterima ini 100% seluruh hajat kita sudah diterima oleh Allah. Ini tujuannya orang yang berhaji. Nah, jadi bagaimana Ustaz? Kalau begitu kita perlu supaya haji kita ini sah, maka kita perlu mempelajarinya rukunnya ini dengan baik. Ternyata di dalam rukun ada syarat sah, ada syarat sah niat, ada syarat sah tawaf, ada syarat sah sa'i, ada syarat sah tahallul. Dipahami? Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian gak usah heran kalau saya suruh Bapak Ibu sekalian mengkaji ini. Ini namanya kitab Al-Um. Di sini ditulis Asy-Syafi'i. Kadang-kadang mazhabmu apa? Aliranmu apa? Saya ahli sunnah wal jamaah. Siapa imamnya ahli sunnah wal jamaah? Imam pertama ahli sunnah wal jamaah istilahnya mazhab Syafi'i. Siapa imamnya? Ya Imam Syafi'i.
kadang-kadang kita sudah mohon maaf, sudah habis masa berlaku di dunia ini belum pernah melihat kitab Imam Syafi'i. Jadi ini atuknya ahli sunnah wal jamaah sudah. Jadi saya langsung membawa Bapak Ibu rekreasi ke kitabnya Imam Syafi'i. Jadi nanti apa yang saya utarakan ini semua sesuai atau tidak sesuai dengan pengalaman umroh haji Bapak Ibu sekalian, tentunya bukan saya yang menyalahkan, tetapi siapa? Imam Syafi'i. Kemudian di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada satu ulama namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah ulama yang paling diterima di seluruh dunia aliran apapun. Kitab beliau yang terkenal Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Kitab Adhkar. Baru kemudian ini ada Sunan Ibnu Majah, menjadi favorit pribadi saya sendiri, dan ini sanadnya semua alhamdulillah kami pelajari. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga dari mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau ini dia ambil semua tanpa ijtihad hadis-hadisnya. Jadi kalau kita ngambil hadis dari sini, nanti kalau kita mengambil ijtihad dari pemahaman supaya kita paham tata cara ibadah itu dari Imam Syafi'i. Jadi besok kita nggak pakai buku gantungan yang kayak begitu. Coba. Jadi, mohon maaf, ada sesuatu yang tidak dipahami. Ini dulu betul dikarang ulama, tapi ini diberikan sebelum berangkat, dihafal dulu isinya ini, baru berangkat. Kalau sekarang karena pemalas semuanya umat Nabi, sibuk kali pun itu Ustaz mau ngapal-ngapal itu, Jadi, ibadah ini bukan membaca proklamasi. Terus terang saja, ibadah ini bukan ibadah proklamasi, tapi ibadah ini ibadah rasa. Jadi besok kita tidak dianjurkan lagi memegang yang seperti ini. Paham ya Bapak sekalian? Oke. Kita mulai dari rukun niat. Jadi bagaimana cara berniat yang baik, Ustaz? Nah, di sini langsung guru kita Allah, Jibril, Rasulullah. Di sini dikatakan atani Jibrilu. Datang kepadaku malaikat Jibril. Jadi bukan pendapatku lagi. Berarti kalau malaikat Jibril bisa korupsi nggak malaikat Jibril dari Allah? Oh, berarti ini nyambung langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Pak Amaruni, maka beliau memerintahkan saya supaya saya diperintahkan, supaya saya memerintahkan ashabi umatku ayyarfa'u, supaya mengangkat suara aswatuhum, suara-suara mereka bil ihlali. Jadi besok kalau Bapak Ibu sekalian mau niat, ada 3 syarat di dalam diri kita yang harus mengucapkannya. Yang pertama, lidahnya benar mengucapkannya. Labbaik Allahumma umrah. Ini namanya ikrar bil lisan. Baru yang kedua, amal bil arkan. Pakailah besok pakaian ihram. Baru yang ketiga, ikuti dengan hati. Muqtarin fikri. Nah, harus ada dorongan dari hati. Niatnya yang pendek tapi sempurna, labbaik Allahumma umrah. Coba. Labbaik Allahumma umrah. Cobalah ikut dulu sendiri, jangan lagi ikut yang lain. Contohnya. Hah? Berarti begini, dengarkan. Itu saya sengaja. Jadi besok nggak usah dihafal lagi, karena saya tahu Bapak Ibu juga sekalian pemalas. Jadi besok saya kumpulkanlah begini 3-3 atau 4-4. Coba bertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma umrah. Gampang nggak? Ya sudah. Begitu saja besok.
obat kemalasan Bapak Ibu, biarlah saya yang repot besok. Jadi laki-laki perempuan besok supaya nggak melihat catatan-catatan lagi kemana-mana, saya panggil 4 kayak anak TK. Ditalkin namanya kalau dalam bahasa Arab, dituntun seperti orang yang baru masuk Islam, jangan kecil hati ya. Baru supaya, karena kita perjalanan jauh, di sini dikatakan tidak bisa kami buka per bab. Jadi besok kalau kita perjalanan jauh, kata Rasulullah, kalau kamu perjalanan jauh kemudian kamu menaiki kendaraan, niatlah bersalat. Mana tahu ada halangan di jalan. Seperti perempuan haid tiba-tiba di jalan, atau kita mohon maaf di 2019 itu tiba-tiba datang pengumuman corona, sudah niat di Bir Ali, di checkpoint, ditahan semua, dipulangkan ke Indonesia tanpa menunaikan ibadah umroh. Maka kalau niat bersyarat tidak wajib mengkodok, tapi kalau tidak niat bersyarat wajib mengkodok sampai mati nanti. Maka besok ditambahilah niat itu, Allahumma famahili haitsu habastani. Ayo ulang. Nggak bisa, ya sudah. Nggak apa-apa. Baru yang ketiga, mohon maaf, di dalam umroh ini 2 penyakitnya. Riya, sum'ah. Bapak Ibu tahu nggak? Riya itu apa? Memperlihatkan amal. Sum'ah, memperdengarkan amal. Ibadah umroh ini adalah ibadah kebanggaan. Banyak merusak hati manusia. Kalau puasa, orang banyak yang nggak bangga. Nggak apa-apa. Orang sholat itu juga banyak yang nggak bangga. Tapi kalau sudah umroh atau sudah haji, jangan panggil lagi cok, panggil gas. Ini sudah orang capek-capek ke Mekah ini. Mohon maaf ini. Setan, dia tidak mencuri harta, tapi mencuri amal baiknya manusia. Maka yang paling dirusak itu merasa sudah beramal. Maka besok, saking takutnya Rasulullah dengan amalan, dengan riya dan sum'ah, maka beliau sering berdoa ketika menunaikan ibadah haji dan umroh, Allahumma umratun la riya'a fiha wa la sum'ah. Jadi tahapan niat besok 3. Labbaik Allahumma umratan, baru kemudian Allahumma famhalli haitsu habastani, Allahumma umratun la riya'a fiha wa la sum'ah. Sudah hafal ya? Kalau belum hafal, jadi besok ditalkin semua. Insya Allah nggak usah khawatir. Tidak ditalkin dengan bersama pakai mikrofon, tapi mohon maaf, besok kalau yang agak-agak salah, diulang-ulang agak 2 kali, 3 kali, nggak usah merasa malu. Pokoknya kami akan berusaha pas dulu menurut telinga kami, baru kami loloskan. Ya. Setuju. Soalnya, mohon maaf, kami sudah bertahun-tahun pengalaman di sini. Jadi kami lihat teman-teman kami nanti dipandu, labbaik Allahumma umroh, labbaik Allahumma umroh. Itu yang si nenek-nenek yang, mohon maaf, yang agak awam-awam, yang nggak pernah belajar, yang nggak tahu dia apa itu dia yang dibilang ustadznya di depan. Pokoknya ya sudah, berangkatlah begitu. Diterima Allah lah nggak itu ustadz? Ya, kalau dipaksa-paksain ya nanti darurat-daruratnya diterima oleh Allah. Tapi kemana umurmu selama ini? Kenapa kamu tidak belajar ilmu? Kan itu. Nah, di masalah niat ini selesai ya. Ini rukunnya besok ke sana. Digeser aja sedikit. Ini. Nah, geser kursinya, digeser mana? Soalnya itu sudah jelas itu begitu. Orang bilang sudah ditalkin begitu kan? Nah, sekarang ini tawaf 7 putaran. Ternyata ada 7 syaratnya supaya sah tawaf kita. Jadi bukan hanya mutar-mutar. Mohon maaf, tidak seperti ini. Bukan hanya seperti ini saja. Sembarangan putar, tidak. Oh, ternyata syarat yang pertama, tawaf di Ka'bah ini satrul aurat. Tutup aurat laki-laki, tutup aurat bagi yang perempuan. Sama aurat apa dengan aurat perempuan? Hah? Laki-laki gampang. Momo kalau bahasa Mandailing. Kalau bahasa Medanya gampang. Bainas surrok war rukbataihi. Pusat dan lututnya. Tapi di dalam kaidah fikih, ma la yatimul wajibut illa bihi fa huwa wajib.
Sesuatu yang menyempurnakan kewajiban maka juga ikut wajib hukumnya. Jadi besok yang bapak-bapak memang auratnya dari pusat sampai ke lutut. Cuman sempurnakanlah atas pusat sampai paling pendek ke pertengahan betis. Itu paling pendek. Kalau bisa di atas mata kaki. Jangan pula menyeret ke bawah. Pokoknya paling kalau diangkat ke atas setengah betis, kalau diturunkan sebelum mata kaki. Kalau bapak-bapak sampai di situ, auratnya bapak enak ini, cuman sampai di situ. Jadi bagaimana lah Ustaz belajar sarungnya itu? Sebenarnya kalau orang Indonesia, apalagi orang Medan, nggak perlu lagi diajari pakai sarung. Lilitkan saja di situ, putar-putar, pokoknya nggak sur-sur. Kan pandai mau abang pakai sarung kan? Ya sudah begitu. Tidak salah kalau laki-laki ini pakai ikat pinggang. Jadi putar-putar saja begitu. Jangan dilipat begini. Ada belahnya itu. Tapi kalau diputar-putar insya Allah bisa. Pokoknya putar-putar seperti manopet kerja saja sudah. Pergi berziarah sudah begitu ya. Nah, supaya nggak panjang urusannya. Masa orang Indonesia itu sudah dari lahir dilapin pakai sarung, sampai sekarang masih diajari pakai sarung. Oh, malu banget itu. Pokoknya bapak besok harus rapi tanpa dinilai. Tapi baru yang kedua, ini di 7 putaran itu wajib tertutup terus. Kan ini 7 putaran ini tuh ini. 1, 2, apa namanya, kepleset lah si abang, naudzubillah. Sab, begitu tersingkap lah. Yang kepleset ini ketika tersingkap aurat batal. Pokoknya atau enggak agak terseksi banget memakainya. Kira-kira entah bagaimana tersingkap sampai di sini kelihatan pahanya. Itu batal tuan. Satu aurat itu di 7 putaran. Perempuan juga di 7 putaran. Harus tertutup auratnya. Nggak usah risau kalau laki-laki. Susah untuk perempuan. Baru yang kedua, wat-thaharatu 'anil hadas. Di 7 putaran itu wajib juga berwudu tanpa ada yang batal 1 putaran pun. Contohnya 1, 5. Yang 5 ini batal, 4 tadi masih bagus. Jangan malu ibu, jangan malu bapak. Kasih tahu teman-teman, Ustaz saya sudah batal. Bunyi anaknya trompet. Jangan malu, pokoknya jangan malu, jangan didiamkan. Soalnya tidak terbayar itu dengan dimalukan. Tidak terbayar sampai mati, itu masih jadi utang. Makanya tadi saya mulai di awal, utang umroh, utang haji tidak bisa dibayar dimanapun. Ini kan rukun, syaratnya harus sah baru dihitung selesai. Ibadah umroh ini ibadah yang tidak bisa dibatalkan kecuali 3. Yang pertama murtad, nggak jadi Islam lagi, boleh batal. Baru yang kedua wafat, nggak jadi utang lagi. Baru yang ketiga uzur syar'i, ada peperangan, ada haid, sampai nanti selesai nggak datang juga. Tapi kalau karena tentu, mohon maaf, ibu diam ini, nggak memberitahu siapa-siapa. Nanti kan ada 8 larangan. Diharamkan memakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki. Diharamkan menutup kepala, memakai sepatu ataupun kaos kaki yang menutupi mata kaki. Ibu diharamkan memakai cadar, masker, sarung tangan. Jadi kalau tadi di putarannya itu batal, nggak memberitahu sampai mati itu jadi haram. Nggak lepas walaupun kita nanti selesaikan semua diam-diam. Jadi mesti besok ini kami perketat, jangan malu memberitahunya kalau batal. Sampai di sini paham? Oke.
Baru kemudian di sini wa anin najasati, harus suci dari najis. Apa-apa yang harus suci dari najis di sini? Bil badani wasaubi wal makan. 3 tempat. Badan kita harus suci. Baru kemudian saub kita, pakaian yang kita pakai. Ini yang paling sering untuk laki-laki ketika kita berjalan ke Mekah 470 kilo jauh, singgahlah di rest area. Sering itu nanti macet, apa namanya itu, toiletnya itu, orang itu airnya. Mohon maaf ini, datanglah si bapak-bapak, gimana ini, dibiarkannya lah nggak istinja. Ataupun kami sering melihat, mohon maaf, yang sepupu karena sedang kalan belajar ilmu agama di kampung kita, kadang-kadang mohon maaf disigatnya lah sedikit sarungnya itu. Gelap. Enggak, ini bapak-bapak yang sering, jangan, boleh diketawain tapi jangan ngamal besok. Karena banyak yang begitu karena nggak ditunjuk aja. Ini kami sudah dengan mata kepala, bukan karena kami intelijen, tapi memang di depan mata begini, datanglah buah-buah itu katanya. Habis itu ditutup-tutupnya begitu. Badannya najis, pakaiannya najis. Jangan dipakai kalau sudah kena. Atau karena ke sana kita cuma 1 kali istirahat. Di rest area 3,5 jam dari sini, mungkin nanti 2 jam baru istirahat. Tiba-tiba ada penyakit beser. Sur gitu. Mohon maaf. Ke sarungnya. Jangan dipakai sarungnya, badan bisa dicuci, tapi sarungnya tadi bisa juga dicuci tapi nggak sempat lagi. Jadi kalau sudah sampai di Mekah nanti, beli lagi ihram yang baru. Yang bapak-bapak. Ongkos berangkat umroh berapa? 30 juta. Kain ihram 200.000. Jangan gara-gara 200.000 rusak yang 30 juta. Yang bapak-bapak ini. Nah, itu sama juga kayak yang ibu-ibu. Jangan sayang-sayang nanti. Ustadz, boleh nggak kita ganti ihram? 60 juta kali pun ganti ihram ke sana, kalau memang sempat nggak jadi masalah. Jadi jangan kaku. Jangan kaku. Maksudnya saya banyakkan begitu. Masalahnya ganti ihram itu tidak banyak karena tidak luas wawasan ilmunya, pengetahuannya. Jangan diganti-ganti ihram, enggak. Ke sana ini yang sekarang ya, sebentar ke sana. Kalau di zaman Rasulullah 15 hari ke sana, gurun pasir lah dilewati. Bagaimana lah keringatnya itu? Bagaimana lah debu-debunya itu? Digantilah. Rasulullah juga sibuk, bahkan Rasulullah ada jitua di belakang hotel Anjum namanya. Beliau singgah dulu di situ, malam harinya istirahat 1 malam, paginya baru mandi beliau semua dibersihkan, barulah beliau tawaf. Jadi besok boleh Bapak Ibu sampai di Mekah ganti ihram, dan bapak-bapak ibu-ibu juga boleh. Jangan disayang-sayang, ini tadi gimana nih pakaian ihram ini nggak boleh diganti. Boleh, banyak kali diganti juga boleh. Yang paling penting suci. Ini syaratnya harus suci pakaian. Ya. Baru kemudian makan tempat. Nah, di pakaian ini besok termasuk kita kan mungkin yang pengalaman-pengalaman umroh sebelum-sebelumnya ini, tapi nggak usah lagi. Kalau ada pelanggaran di zaman dulu itu, silakan bayar dengan kafaroh. Kalau enggak, istighfarlah banyak-banyak. Kita kan berjalan dari pakai ini, ke toilet juga pakai sendal semua. Jadi besok kalau mau tawaf, ini wajib dibasuh. Karena di sini banyak tahu kita pakai kemana. Untuk tiap, pokoknya jangan lihat begini, cucinya Ustaz begitu. Pokoknya cuci dulu. Harga sendal ini berapa lah? Makanya besok jangan pakai yang mahal-mahal. Ini serius ini. Pokoknya besok kalau bisa sendal yang paling murah lah pakai ke Masjidil Haram. Ah, tuh. Insyaallah. Pakai yang paling murah. Gampang dicuci, nggak sayang kalau dicuci. Tapi kalau pakai sepatu yang mantap-mantap begini nanti, wah kena air rusak ini gitu. Jadi pakai yang murah supaya bisa dicuci. Baru dimasukkan ke tas. Bukan membawa sendalnya yang dilarang, tapi kalau sendalnya itu bernajis tidak sah tawafnya. Paham? Oke, sampai di situ.
Nah, di sini diperjelaskan lagi. Wal makani tempat alladhi yuti'u fil masyihi. Ternyata jalan yang kita lalui ketika tawaf ini juga nggak boleh bernajis. Kan di sana keramik Ustaz, apa ada najis? Terkadang ada orang itu deh, nggak tahu ilmunya, pokoknya dia kencing di pelataran Ka'bah itu. Kemarin serius dilihat di mata kepala kami, mungkin mohon maaf ada yang beyen. Jadi mohon maaf, kotoran najisnya dari belakang dengan darah kelihatan di lantai. Maka kalau kita ini hukumnya yang mau dipelajari, bukan jangan fokus ke beyennya. Jadi kalau sudah ada darah begitu biasanya kami ada yang di depan. Ini dielakkan. Jangan dipaksakan lewat di situ, nanti meruncak kaki juga kan. Pakaiannya, badannya, tempat yang dilalui ketika tawaf mesti suci dari najis. Nah, di sini diperjelasnya. Falau tawafa maksufa juz'in min auratihi aw muhdisan aw alaihi najasatun ghairu ma'fu anha aw wudi'a najasatan fi masyihi amidan aw nasiyan lam yasihu tawafuha wa man tawafat minan nisa'il hara'ira maksufatar rijli aw syai'in minha aw tawafat kasifata juz'in min ra'siha lam yasihu tawafuha hatta walau dhaharat sa'ratun min sa'ri ra'siha aw dhubri rijliha lam yasihu tawafuha li'anna dhaka awrudun minha yustaratu satruhu fi tawafi kama yustaratu fi sholati wa idza tawafat hakadha raja'at faqad raja'at bi ghairi hajjin sahihin laha wala umratin. Sudah paham? Kan sudah jadi orang Arab. Oh, kita terjemahkan. Sekiranya seorang laki-laki tersebut tersingkap bagian dari auratnya, atau dia berhadas, atau dia kena najis, tiba-tiba datang terbang burung merpati. Karena di sini ibu-ibu lihat, bapak-ibu lihat merpati banyak, di Ka'bah juga banyak. Nanti terbang merpatinya, teret ke sini, ke kain ihram. Ini mesti dicuci lingkaran najisnya. Jangan dibawa najis. Atau pas lagi muter-muter, ceret. Temannya ngelihat dari belakang, beritahu. Tidak sah tawafnya. Atau di tempat dia tawaf, amidan au nasian, sengaja atau lupa. Tahu atau tidak tahu. Maka kalau orang yang memberitahu tetap batal. Tidak ada alasan saya tidak tahu, orang kok yang mengetahui begitu. Jadi besok yang kita perhatikan juga selain ketika mulai satu putaran, ya insya Allah kerasa kalau ada zat yang seperti itu, ada terus orang yang memberitahu. Nah, di sini yang paling penting, barang siapa yang tawaf dari kalangan perempuan yang merdeka, terbuka sedikit bagian kakinya, atau terbuka sebagian dari kepalanya, tidak sah tawafnya, walaupun kelihatan sehelai rambut. Ini masuk ke bab perempuan. Jadi auratnya perempuan itu mulai dari mana ke mana, Ustaz? Mulai aurat perempuan itu setengah lapangan bola dahinya ini, lapangan bolanya ini. Turunkan dulu. Banyak kan yang tertutup daripada yang terbuka, itu lebih bagus. Ada apanya? Anak apa itu namanya? Ciput. Besok usahakan semuanya pakai ciput, minimal seperti nenek saya yang cantik ini. Turunnya di sini, baru kemudian di atas tumbuhnya jenggot ini. Jadi perempuan kalau ini kelihatan ke bawah ini nggak sah tawafnya. Majukan dulu semua. Sebaiknya seperti ibu ini, contoh. Mohon maaf ibu, coba lihat ke belakang. Jadi modelnya. Nah, ini keliling dulu. Ini di bawah dagunya ini loh. Di bawah dagunya itu semuanya besok mesti wajib seperti ini. Ke sini, ke sana. Ya model itu gini hilang. Modeling. Enggak, ini wajib dipahami perempuan. Karena mohon maaf, ini jarang dikaji ini. Enggak sah. Nanti besok lihat
jamaah umroh Indonesia hampir 80% perempuan nggak sah umroh. Karena nggak tahu tentang aurat ini. Ini bukan saya yang memberitahu. Ya sudah, lawanlah Kanjeng Rasul. Ini agamanya Kanjeng Rasul kok. Kanjeng Nabi mengatakan auratnya perempuan itu pada wajah, setengah dahinya ini, baru kemudian tumbuhnya jenggot. Diistilahkan karena janggut laki-laki tumbuhnya di sini. Jadi sebaiknya seperti ini. Di atas, pokoknya di bawah bibir ini bagus. Kalau diangkat dia makin ke bibir nggak apa-apa. Ke bawah yang nggak boleh. Nah, seperti ada itu contohnya. Seperti kakak itu. Nah, begitu ya. Paham ya? Nah, baru kemudian di sini dikatakan bahaya perempuan ternyata memakai kaos kaki yang transparan. Nggak boleh menerawang di sini. Kukunya juga nggak boleh. Jadi, mohon maaf, ini seperti banyak ini kaos kaki zaman sekarang. Nah, ini nggak sah ini walaupun hitam. Ibu lihat sendiri. Nah, ini membayangkan, menerawangkan. Bapak Opung lihat, tulang lihat nggak itu? Nggak, membuktikannya. Jadi besok cari sepatu hop di sini. Sepatu apa itu? Nanti cerita deh dengan istri saya bagaimana itu. Postingkan di situ. Soalnya di sini banyak yang membatalkan itu. Jadi kalau tidak cukup satu, kalau malas membeli sepatunya, pakai dua. Nggak cukup dua, pakai tiga. Nggak cukup tiga, pakai satu lusin. Serius ini. Pokoknya jangan gara-gara kaki nggak sah ibadah tawaf kita. Paham ya Bu ya? Nah di sini hatta lau dhaharat saqratun min sya'ri ra'siha. Enggak boleh satu helai rambut pun, satu rambut pun enggak boleh kelihatan. Jadi besok ibu-ibu ini mesti saling memeriksa semua. Sayangi teman, periksa supaya sah ibadahnya. Nah, bahaya di sini satu rambut, kuku kakinya, au dhufri rijliha. Kenapa dibuat Imam Nawawi di sini? Karena memang di zamannya ya yang sering membatalkan umrohnya ibu-ibu ini yang kelihatan di zaman itu. Kasus yang itu dituliskannya di kitab ini supaya umat akhir zaman ini bisa belajar mengerjakan umroh yang baik. Paham ya? Sampai di sini ya. Kemudian nggak sah tawafnya. Li'anna dzaka auratun minha yustaratu satru fi tawafi kama yustaratu fi sholati. Jadi seperti apalah ritual tawaf itu, Ustaz? Usahakan persis seperti sholat. Jadi besok, mohon maaf, tidak ada gaya-gayaan jilbabnya di sana. Tidak ada jilbab segi empat. Kalau di Indonesia sholat pakai apa? Bahasanya telekung. Mukena. Kalau bahasa Jawa ruku. Semuanya besok. Mau marah atau tidak marah al-sahab, pokoknya semuanya besok. Yang saya tanggung jawab di dunia akhirat, saya dibayar oleh Bapak Ibu sebagai petunjuk, sebagai pengajar untuk ibadah umroh ini. Semuanya ibu-ibu besok pakai mukena atau pakai jilbab. Kalau dijulurkan tangan begini, dilewatinya tangannya. Minimal 1 jengkal dari tangannya. Jadi kalau begini nggak nampak lagi, dijulurkan. Paham Ibu? Oke. Siapa yang memaksakan diri tawaf seperti itu, maka dia telah pulang tanpa haji dan umroh. Orang yang memaksakan tadi memakai jilbab, memakai apa gitu, itu pulang tanpa haji dan umroh. Nah, itu syarat tawaf. Kemudian ada perbedaan sholat, ada perbedaan peraturan laki-laki dengan perempuan dalam rukun sholat. Ya kalau laki-laki jangan pakai telepon. Ibu-ibu jangan pula pakai ihram. Jangan pula pakai sarung begini, pakai kocok begini. Nah ternyata di dalam tawaf yang paling banyak, kenapa lah Ustaz banyak rusak ibadah umrohnya ibu-ibu dari Indonesia? Karena nggak mengaji. Ternyata besok syarat sah tawaf itu satu lagi, ini sudut lampu, ini Hajarul Aswad.
Adalah dibuat orang itu lampu hijau di sana. Saya contohkan ini Hajarul Aswad. Ini lampu hijau. 3 langkah lagi nggak sampai. Ini sudah lurus belum antara saya dengan ini? Di mana lurusnya? Wajib ini di sini. Jadi besok tidak ada istilah berjamaah. Bukan seperti sholat imam Allah Akbar sampai ke belakang sana. Allah Akbar, enggak seperti itu. Umroh ini ibadah yang munfarid, yang sendiri-sendiri. Jadi siapa yang sampai di sini barulah dia boleh istilah Bismillahirrahmanirrahim bagi laki-laki. Lurus seperti ini. Jadi bagaimana kami mengetahuinya, Ustaz? Kami belum berpengalaman. Besok saya akan dulu di depan, saya akan berdiri seperti ini. Coba abang lah yang muda. Siapa yang lurus dengan saya silakan bertakbir. Pandai nggak abang lurus? Gitu. Jadi yang sudah lurus barulah besok bertakbir. Kalau yang belum lurus ke belakang jangan. Ini syarat wajib. Lewat 2 langkah nggak sah. Belum nyampe 2 langkah nggak sah, mesti lurus. Makanya dibuat sekarang itu seandainya sebenarnya itu haruslah benang. Tapi kan sekarang ini nggak mungkin lah, nggak ada yang mengerti dengan lampu. Inilah lasernya itu. Siapa yang di situ harus lampu merah berhenti. Ada lampu merah di Indonesia. Ada garisnya itu. Jangan dilewati. Maka besok kita pas dilurus lampu ini wajib mulai dari sini. Nah, di dalam wajib ini ada sunnah. Ininya wajib, tapi ada 2 sunnah di sana. Bertakbir itu sunnah. Seandainya nggak bertakbir pun nggak kurang ibadah kita, tapi sunnah pahalanya besar. Baru yang kedua mengangkat tangan buat laki-laki. Jadi besok mengangkat tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, baru begini boleh. Atau begini dulu, baru Bismillahirrahmanirrahim boleh. Karena ini sunnah yang terpisah. Mana-mana didahulukan boleh. Pokoknya takbir, Bismillahirrahmanirrahim, baru begini boleh. Mau di aslinya cium Hajarul Aswad, tapi karena kita nggak bisa cium tangan. Dicium, kalau nggak dicium Ustaz, nggak apa-apa. Ini bagian daripada sunnah. Ini buat laki-laki. Nah, kalau buat perempuan, yang sudah pengalaman haji, yang sudah pengalaman umroh, saya pastikan karena belum membaca ya banyak yang melanggar. Ternyata ada siapa ustazahnya perempuan di kalangan sahabat Nabi. Ada namanya istri Rasulullah Aisyah. Kalau belajar hukum-hukum perempuan ke beliau lah. Ternyata ada santrinya, ada muridnya. Di sini Tuktubil baiti sab'an. Saya tahu di Ka'bah 7 kali mustajab. Kemudian saya istilam 2 kali atau 3 kali. Faqalat setelah maka dijawab oleh Ummahatul Mukminin Aisyah, la ajrukillah, la ajrukillah. Pahalamu hilang semuanya. Jadi pengajian kita berbeda dengan pengajian yang lain. Ternyata perempuan besok jangan sok-sok ikutan angkat-angkat tangan. Ini 2 hadis ini dari Ummahatul Mukminin Aisyah semuanya. Enggak boleh perempuan. Enggak ada ikut. Siapa yang mengangkat tangan besok sama lah itu dia pakai laki-laki. Nah, inilah yang merusak ibadah umrohnya. Mohon maaf, karena kita orang Indonesia, bukan membicarakan aibnya orang Indonesia. Karena sekarang ini sudah malas orang membuka kitab setebal ini, ya sudahlah, belajar YouTube lah sama ini gitu. Mohon maaf, ternyata kalau kita lihat di konteks aslinya sama. Di sini juga diterangkan oleh Rasulullah, diterangkan oleh Imam Nawawi. Laki-laki juga hati-hati. Wala yushiru bil fami. Jangan sampai besok mulutmu cipika-cipiki ketika istilah. Begini saja sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dari suara? Enggak, bapak-bapak memang wala yushiru bil fami. Jangan sampai
imamnya ini bersuara. Ini besok banyak ini, tapi kan ke pawai orang lain besok. Nih, serius. Jadi kami itu bertanggung jawab dunia akhirat harus ikut konteksnya. Kalau cara yang lain kita pakai silahkan, tapi lana amalana walakum a'malu. Bagi kami amal kami untuk amal kamu yang kamu paham. Tapi kami hanya berani membawa ibu manasik, membawa ibu ibadah dengan cara ini. Karena ini ada yang lebih pintar dari Imam Syafi'i, Imam Nawawi di sini. Ya sudahlah, ikuti aja ke beliau. Orang baca alif kok sudah baca ba, sudah lupa alif kok. Nah, untuk bapak-bapak ingat itu. Seperti takbir sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada ya? Jadi besok takbirnya bapak-bapak itu Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu bagaimana? Di sini dikatakannya untuk ibu-ibu ala kabarti wa marorti. Ibu cuma sunnah bertakbir kemudian lewat, nggak ada angkat tangan. Perbedaan laki-laki, kalau ibu angkat tangan besok sudah mencuri haknya bapak-bapak. Paham ibu? Kalau di sini dikatakannya boleh nggak? Saya pengen kebelet banget Ustaz ingin angkat tangan gitu. Boleh, tapi syaratnya nggak ada laki-laki yang tolak. Mungkin nggak itu? Wala yastahabu lin nisa'i istilamu la taqdim illa fil laili 'inda al-hulul mutabid. Enggak ada lagi di situ laki-laki yang tolak. Baru boleh ibu mengangkat tangan. Emangnya punyanya ibu Mekah itu? Jadi nggak ada harapan buat ibu-ibu mengangkat tangan. Jadi dosa kecewa. Tapi ibu kan mau dapat pahala kan? Jadi di sini malah ngangkat tangan hilang pahala kok. Masa ngotot buat ini? Ustaz Kemenak waktu haji kemarin begitu mana sih? Kira-kira mohon maaf ini saya bukan mau merendahkan Kemenak ya, tapi kira-kira siapa lebih pintar Kemenak atau Imam Syafi'i? Ya sudah ikut Imam Syafi'i aja. Bertanggung jawab di dunia akhirat, jelas tulisannya di situ. Nah, itu kesalahan-kesalahan tawafnya perempuan. Jadi sekaligus saya sampaikan, ini besok nggak berlaku lagi ibu. Jangan lagi pakai sarung tangan, sangat manset-manset, nggak usah lagi pakai-pakai. Ibu, banyak orang Indonesia ini. Banyak yang Nah, itu. Malah kata Rasulullah di dalam Sahih Bukhari, wala tangcakibul mar'atul muhrimatu wala talbisul kufazain. Seorang perempuan yang sedang berihram tidak boleh memakai nikob. Nikob itu pokoknya seluruh kain yang menempel di wajah. Hatta dijelaskan di sini pecah jerawat mau di sini. Masih muda ada jerawatan yang tua-tua nggak usah merasa. Jadi ambil salompas tek, tapi sudah niat nggak boleh, haram. Jadi besok ibu-ibu semua ketika ihram, jadi bagaimana kalau umpamanya Ustadz saya sudah istiqomah pakai cadar seperti istri saya contohnya. Nah, beliau itu biasanya dibelilah kocopio yang ada ke depannya itu, baru dijulurkan dari atas. Kalau tidak menempel boleh. Nah, begitu. Ya, paham ya? Jadi besok jangan jadi preman ya. Untuk ibu-ibu tidak boleh, tidak ada kesunahan istilah. Jadi ibu lewat, contohnya besok ini pojoknya lampu hijau, Hajarul Aswad ini lampu hijau. Ibu nggak perlu melihat ke Ka'bah. Justru memang nggak. Salah kabeh? Salah sedikit. Cuman ditambahin sedikit lagi. Sedikit kali 2 kali gitu. Nah, besok ini bapak-bapak untuk ibu-ibu. Bagaimana tawaf yang baik Ustaz? Lihat. Langsung. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ajabal lil ma'il muslim idza dakhala al-ka'bah kaifa yarfa'u basaru qiblat syam. Kelewatan batas lo kamu, kata Ummahatul Mukminin Aisyah.
Jangan sampai kamu itu ketika tawaf mengangkat pandangan kamu. Gak boleh, hanya begini toh. Di sini disampaikan, lihat zalika ijlalan lillahi ta'ala wa ikzaman. Hendaklah kamu gunakan ketika tawaf itu untuk meninggikan Allah dan mengagungkan Allah. Kalau kita lewat di depan guru kita begini. Kalau kita lewat di depan orang tua, satabi muda, satabi. Ya, jadi besok ketika tawaf di sini dikatakan Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qibla. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ma khalaqa basaru maudi aslihi hatta kharaja minha. Enggak boleh pandangan ini melewati tempat sujud. Jadi tidak boleh melihat Ka'bah besok ketika tawaf. Kalau sudah selesai tawaf sampai keluar anak mata kita nggak apa-apa. Ini saya sampaikan seperti itu supaya menegaskan ketika kita tawaf itu seperti lewat di depan mertua. Ada yang lewat depan mertua begini? Paling tidak perlu. Manalah lebih dihormati mertua daripada Allah. Jadi besok tundukkan pandang. Itu laki-laki perempuan. Salah paham ini. Semangat sendiri. Laki-laki perempuan. Mau menang sendiri. Malam mau buat apa gini? Bagaimana lah tawaf hakikatnya? Nah, sebenarnya kalau bacaan tawaf itu tidak ada. Tidak ada yang diwajibkan. Tidak seperti sholat. Nih, Umar bin Khattab langsung yang belajar kepada Rasulullah. Ibnu Umar. Ibnu Khattab radhiyallahu anhu istaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajar. Nabi sebenarnya mulai tawaf ini cium Hajarul Aswad. Kalau nggak sanggup dengan isyarat, maka apa yang dikerjakan Rasulullah? Summa wada'a safatahi alaihi yaqfitawilan. Kalau mau berhasil besok tawaf, banyak kalah menangis. Kalau bisa 7 putaran itu wajib, bukan wajib. Usahakan benar-benar menangis. Karena Rasulullah mengerjakan tawaf itu seperti itu. Lihat ini. Summa iltafata fa idza huwa bi Umar. Ketika Rasulullah tawaf begini, terdengarlah sama Rasulullah ada orang yang menangis di belakang, singguk-singgukan. Dilihat, oh ternyata Umar. Maka di sini dijelaskan Faidah huwa bi Umar bin Khattab yabki. Maka kalau sahabat Nabi mereka nggak belajar manasik seperti ini. Tapi kalau mereka lihat Rasulullah mengangkat tangan, mereka angkat tangan. Cukuplah itu peringatan bagi sahabat Nabi. Kalau kita kadang-kadang sudah dijelaskan pun sampai kering kerengkongan, tak masuk juga ke otak kita. Maka sahabat Nabi ini melihat Rasulullah menangis, dia pun ikut menangis. Maka apa nasihat Rasulullah? Ini yang perlu dipegang. Ya'mal hahuna tuskabul abarot. Sebenarnya kalau kita pengen berhasil besok ketika tawaf, cukup tundukkan pandangan. Pegang kata-kata saya. Siapa besok yang terlepas pandangannya tidak akan bisa masuk. Itu dipastikan. Karena melanggar sunnah pasti jatuh. Jadi tidak akan bisa menangis orang yang melepaskan matanya, melepaskan pandangannya. Maka besok tundukkan pandangan, kemudian menangis. Gak bisa menangis, pura-pura saja sudah. Rindulah orang ke Ka'bah itu si dunia. Masa ibu sudah sampai ke sana nggak bisa pulang menangis di Ka'bah? Kapalah, siapalah mati ayammu kamu tangisi, mati ini dengan Ka'bah, bertemu dengan Ka'bah. Man alifal masjid alifahullah. Barang siapa yang menghubungkan kasih sayangnya dengan Ka'bah, Allah juga akan menghubungkan cinta Allah kepadanya. Besok tunjukkan cintamu dengan Baitullah, karena Allah tidak ada di laisa kami selisih, tidak bisa kita umpamakan Allah. Kalau kita mau ketemu ke presiden, ya kita ke istana. Besok Baitullah itulah namanya juga sudah Baitullah, itulah istana Allah. Masa masuk ke sana nggak bisa menangis besok? Kalau nggak bisa pura-pura, injaklah kakimu sampai menangis. Itu. Jadi Ustaz, bagaimana lah pula doa putaran-putaran itu kan Ustaz? Ini kan ada putaran 1, Ustaz, putaran 2, putaran 3. Sudah jam berapa?
6 kurang 5. Kita 5 menit lagi episode awal, baru besok episode berikutnya. Sebenarnya ini masih banyak ini. Kami belajar ini bertahun-tahun. Masa 2 jam 3 jam mau hatam? Enak kali lah memang. Iya, enak kali deh. Belajar satu kitab ini saja kami entah berapa tahun sudah. Ya, enak kali dalamnya dari. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, bagaimana lah hakikatnya sebenarnya kalau tawaf apalagi kita baca? Enggak ada yang wajib. Karena di sana tidak ada rukun membaca, rukun berputar yang ada. Maka di sini Imam Syafi'i, ini kan tentang bab mengangkat tangan, panjang Imam Syafi'i menjelaskannya mulai dari sini sampai ke sini. Tiba-tiba kan ini ada judul baru. Sampai saking banyaknya kami buka disobek-sobeknya mungkin karena malu. Nah, lihat ke, mohon maaf ini. Wajib ini dari sini judul baru ke sini. Hanya berapa baris ini? 1, 2, 3, 4. Baru ke sini kan sudah judul baru lagi. Kan ini 1 lembar kan? Sudah judul baru lagi. Di sini teguran jangan ngomong kepada siapapun ketika tawaf. Nah, di sini ternyata Imam Syafi'i, lihat ini. Hati-hati. Ternyata siapa lah yang paling mudah? Abang lah, baca dulu agak kuat. Apalah di sini bacanya ini? Ya Allah. Enggak. Adil lah kalau sudah mulai. Kitab kundul bukan kitab kritik. Di dunia. Sobek. Pokoknya sudah dimulainya. Rasulullah yang dipahami oleh Imam Syafi'i, ternyata di situ semua di 7 putaran ini Rasulullah itu hanya sering 1 tok langganan doanya. Makanya sebenarnya dikatakan doa sapu jagat itu doa langganan. Ternyata Rasulullah juga ikut berlangganan dengan doa yang satu ini. Maka di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa ahabbu ma yuqalu fit tawafi ilayya. Inilah doa yang paling aku sukai ketika tawaf. Nah, di sini diperjelasnya, bukan hanya sekedar ini dicintainya. Wa uhibbu ayyuqala fi kulli, di seluruh putaran 7 putaran itu, ketika di sa'i juga. Ini doa andalan Rasulullah. Imam Syafi'i bisa nggak ngarang doa kira-kira? Hah? Ngarang kitab aja bisa Imam Syafi'i. Nggak apalagi ngarang doa. Tapi tidak ada doa modifikasi Imam Syafi'i di sana. Beliau hanya memilih 1 doa tok ketika di sana. Nah, ini saya buka bayar kepada Bapak sekalian. Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah yang mengakui keilmuan Imam Syafi'i, dia bilang itu hanya doa sapu jagat di 7 putaran. Tapi besok Bapak Ibu mesti untuk pandangan banyakkan air mata. Air mata bisa mewakili seluruh kalimat. Tapi kalimat seindah apapun tidak bisa mewakili air mata. Tujuan Bapak Ibu sekalian datang ke Ka'bah adalah untuk bertaubat. Ainani la yamassuhuma narun. 2 mata tidak pernah disentuh lagi oleh api neraka. Matanya si pemiliknya juga. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi besok kalau Bapak Ibu sekalian nggak bisa takut kepada Allah di Ka'bah, mau takut kepada Allah di mana lagi? Kalau tidak bisa menjadi orang baik di Ka'bah besok, di manalah kita menjadi orang baik lagi? Jadi Ka'bah itu ibarat rumah sakit terakhir itu. Kalau sudah ditolak rumah sakit terakhir ini, apa alamatnya itu? Sudahlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah sudah ya. Nah, jadi besok di sana. Jadi apa tidak boleh Ustaz doa yang lain? Kalau doa yang lain tidak boleh. Hanya boleh ditambah di situ dengan zikir. Di sini dikatakan apa zikir-zikir yang kita baca? Oh, saya sampaikan dulu. Apalah Ustaz kelebihan doa sapu jagat itu kalau itu yang dibaca? Di sini dikatakan ukila bihi sab'una malakan. Kalau kita buat doa sapu jagat saja besok ketika tawaf itu diaminkan 70 malaikat. Doa Bapak Ibu sekalian enggak mustajab karena banyak maksiat, tapi aminnya malaikat insya Allah tidak dihijab oleh Allah. Baru yang kedua di situ
Kalau bosan lah doa sapu jagat. Karena Bapak Ibu sekalian saya yakin kan bosan. Karena baru dengar ini. Kalau saya memang nggak berani lagi doa-doa yang lain. Karena saya santrinya Imam Syafi'i. Jadi saya hanya pilih itu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian bosan, boleh di sini dikatakan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian baca salawat. Jadi cuma 3 bacaan tawaf itu. Doa sapu jagat, baca tasbih Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Adik hafal? Adik hafal? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi besok ketika kita putar-putar di sana, ketika tawaf ini, nggak ada besok pandu-panduan. Maksudnya Bapak Ibu sekalian kan sudah hafal doa sapu jagat. Kenapa lah kita seperti paduan suara lagi? Kalau doa naik kendaraan, ya karena Bapak Ibu sekalian jarang mengamalkannya. Iya. Tapi kalau doa sapu jagat kan sudah sering, sudah berlangganan kan? Sama dengan saya. Nah di sana ini asli ini dari mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi NU ini. Nah dari ulama. Di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, walau da'a wahidun wa ammana jama'atun fahasan. Di sana nggak ada doa bersama. Robbana, atina nggak ada. Di sini cukup. Kalau memang semuanya nggak pandai berdoa, cukup opung yang berdoa, yang lainnya mengamini. Bisa, model amin. Nggak hafal doa sapu jagat, ada di sini yang nggak hafal. Ya sudah ngamin. Ya Allah saya aminkan doa Ustaz. Amin. Amin. Jadi di sana besok kecuali zikir. Kalau zikir itu boleh ditalkin. Seperti kita selesai sholat. Cobalah Bapak Ibu sekalian sedang sholat di kampung. Imamnya di depan, Rabbana dzalamna anfusana. Bapak bukan yang ngamin. Rabbana dzalamna anfusana gitu dari belakang gimana itu? Ya marah lah imamnya. Aminkan aja lah katanya. Di tawaf itu juga seperti itu. Besok aminkanlah kalau tidak pandai berdoa. Siapalah doa yang Bapak Ibu sekalian aminkan? Niatkan di dalam hati, ya Allah siapapun doanya di ketika tawaf ini yang mustajab, saya aminkan semuanya. Amin. Aminkan buat orang-orang yang soleh. Paham ya Bu ya? Jadi nggak usah lagi ragu-ragu, jangan lagi baca ini. Jadi besok kita lihatlah siapa yang tangkang, siapa yang tidak. Jadi Pak Ustadz, kan ada yang bilang kalau sampai rukunnya mandi tinggal subhanallah, lewat lagi tinggal robbana. Jangan lagi ada yang bilang-bilang. Sekarang kan sudah transparan. Jadi maksudnya semuanya gitu sekeliling, nggak ada pakai separuh-separuh zikir dan Suka-sukamu lah itu. Manalah yang bisa membuat hatimu menangis, kerjakanlah itu. Bukan mana yang lebih baik. Yang baik itu besok yang khusus. Saya pun Ustaz bisa menangis kalau ucap subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau ibu-ibu jangan kedengaran laki-laki yang lain. Kalau bapak-bapak juga nggak usah bersuara karena di sana besok termasuk rofas, termasuk jidal, termasuk fasik itu mengganggu orang lain. Karena di sini tidak ada anjurannya lagi sorak-sorakan. Tidak kami temukan. Sebesar-besar ini kitab masa nggak ditemukan ya memang karena nggak ada. Dipahami ya Bu ya? Jadi menangis kan nggak boleh lepas makan. enggak, kalau laki-laki itu makanya nggak dengar